Halo, selamat siang semuanya. Sebelumnya perkenalkan saya Fajar Ali, salah satu tim dari Kanal Club. Pada siang hari ini kita akan memberikan sedikit kisi-kisi ya untuk persiapan event di hari Sabtu dan Minggu. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan langsung serahkan kepada Mas Rizky Ali. Monggo dipersilakan Mas. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman cek dulu ya suara saya apakah jelas terdengar atau kurang jelas. Mohon responnya teman-teman. Jelas ya. Oke, terima kasih Mas Rifki. Wah, namanya sama. Alhamdulillah. Jadi gini, eh, kita akan bertemu nanti hari Sabtu dan Minggu. Tentunya mungkin teman-teman banyak yang belum tahu kisi-kisinya nanti akan seperti apa. Jadi akan saya present terlebih dahulu. Detailnya nanti kita akan membahas seperti apa selama 2 hari dan apa yang bisa teman-teman persiapkan itu juga nanti akan kami share. Nah, eh, di sini mungkin belum semuanya bisa menghadiri ya karena tadi banyak yang izin juga ke info ke admin, banyak yang izin dan ini izin kami rekam karena beberapa teman-teman juga meminta untuk rekamannya seperti apa. Nah, jadi gini teman-teman, sedikit insight ya. Saya coba share screen. Oke, kebetulan perkenalkan kami dari Kanal Club yang sudah berjalan itu sejak dari tahun 2021, sejak COVID kemarin kami didirikan. Kanal Club ini saat ini sudah berjalan kurang lebih 2 tahun secara efektif dan mungkin banyak yang bertanya Kanal Club itu seperti apa. Jadi Kanal Club itu sebenarnya adalah sebuah ekosistem bisnis yang teman-teman ini aktif dalam dunia digital. Pada tahun 2021 kami menyelenggarakan Kanal Club dengan event yang sangat masif, di mana dalam 1 bulan kami bisa selenggarakan 4 event, yaitu seminggu sekali. Dengan eventnya itu sekali event kami bisa menghadirkan kurang lebih antara 80 hingga 100 orang. Nah, saat itu berjalan, namun karena di perdana berjalan, kami buat semuanya free, gratis. Akhirnya malah justru ekosistem dari Kanal Club ini tidak bisa tercipta dengan bagus, karena tujuan kami adalah bagaimana tidak hanya sekadar community, tetapi bisa menjadi ruang teman-teman ketika mengembangkan bisnisnya, membutuhkan partner, membutuhkan kolaborator, membutuhkan mentor, membutuhkan rekan, itu semuanya kami set up sedemikian hingga supaya menjadi ekosistem yang bisa menumbuhkan bisnis bagi para anggota yang ada di dalamnya. Yang kebetulan saat ini sudah ada 170 dengan teman-teman nanti menjadi 200 lebih ya. Dengan existing brand itu saat ini telah ada sekitar 200-an brand dengan beberapa perusahaan yang alhamdulillah kita bisa menemani pertumbuhan dari rekan-rekan semua yang ada di dalamnya dan harapannya adalah welcome buat teman-teman, kita bisa bertumbuh bareng nantinya dengan berbagai macam kegiatan ya, baik dari mentoring, baik dengan kolaborasi dan bisa juga menjadi ruang untuk apa ya, mengembangkan exposure bisnisnya supaya lebih tinggi lagi dan juga karena kami membawa konsep pentahelik ya, di mana kami bekerja sama dengan akademisi, bisnis, government, media, dan bahkan sampai dengan komunitas yang lainnya. Sehingga kolaborasi ini akan semakin lebih oke. Nah, akhirnya 2022 kemarin kami rombak ulang Kanal Club dengan konsep bahwa kami akan menjadi ekosistem untuk brand yang bertumbuh secara digital. Jadi kami semakin lebih spesifik, yang dulunya kami fokus pada internet marketer. Nah, kami sekarang fokus pada para business owner dan brand owner, yang dimana lebih membutuhkan treatment, lebih membutuhkan sebuah ruang, membutuhkan sebuah tempat, wadah, supaya bisa bertumbuh bersama. Nah, gambarannya seperti ini teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang sudah menjalankan bisnis secara digital, ada yang belum, ada yang baru mencoba-coba, ada yang sudah eksis berjalan bertahun-tahun. Nah, gambarannya itu seperti ini.
Jadi ternyata cara main dari pelaku digital yang kita sebut dengan internet marketers atau kita singkat IMERS, 89,8% hanya bermain di single layer advertisement, di mana ROAS-nya ya gitu-gitu aja. Ngiklan 100.000 ya omset 300 gitu kan. Ngiklan 1 juta omset 3 juta. Mau naikin omset ke 100 juta harus spending iklan setidaknya 30 juta. Dan itu yang wajar, yang sering terjadi. Nah, karena kami kebetulan berpartner dengan Meta, bahkan dari bisnis saya pribadi dari tahun 2017 berpartner dengan Meta, diberikan berbagai macam insight bahwa berbisnis ini ketika kita mengembangkan brand kita, tidak hanya sekadar bermain dengan single layer ya berarti hanya iklan aja gitu ya, hanya iklan di depan aja, nggak ada retargeting, nggak ada flow funnel yang lebih mendalam lagi, sehingga apa? Jika kita hanya fokus pada single layer advertisement, maka ROAS kita ya hanya gitu-gitu aja teman-teman. Dan ketergantungan dari iklannya cukup tinggi, makanya kayak gini lah. Sekarang ini algoritma kita di berbagai platform, di Meta, terus di platform lainnya gitu ya, itu kayak sudah seperti marketplace. Entah disadari atau tidak, beberapa waktu terakhir itu sudah seperti marketplace, sehingga apa? Sensitivitas harga itu akan sangat sensitif sekali, sensitivitasnya akan tinggi banget. Jadi contohnya gini, ketika kita membuka beranda, contoh di Instagram atau di Facebook, ketika kita kena iklan sepatu nih, contohnya gitu ya. Nah, ketika kita klik iklan sepatu tersebut, kita masuk ke landing page mereka atau masuk ke cepas di Shopee mereka, kita belum jadi check out nih ya, baru lihat-lihat aja. Nah, kita kembali ke beranda Facebook kita atau Instagram kita, sejak saat itulah beranda kita langsung dibanjirin oleh produk-produk sejenis. Nah, ini kan perilakunya sudah seperti marketplace, yang dimana kalau kita hanya bermain di single layer, ya potensi dari closingnya mesti akan rendah sekali. Itu dari closing. Bahkan nanti sampai dengan brand awareness-nya akan seperti apa, terus brand equity-nya, maksudnya untuk brand teman-teman ini dikenal sama audiens itu akan seperti apa jika hanya sekali lihat dan sudah ya sudah gitu kan. Makanya sales-nya akan cenderung dapat customer yang impulsif. Jadi memang suka langsung beli. Dia yang banyak pertimbangan mesti akan lari ke kompetitor lainnya. Nah, sedangkan untuk brand sendiri yang sudah paham bermain full funnel advertisement, dia hanya 10,2% dan sangat kecil sekali cara pemainnya ini. Nah, beberapa brand yang memiliki unique value proposition, nah nanti kita akan bahas semuanya. Jadi kita akan membahas soal brand and branding, kemudian digital marketing, sampai dengan product improvement. Sehingga teman-teman nanti untuk melangkah ke depannya akan seperti apa, nanti kita akan jelaskan selama 2 hari ke depan. Nah, beberapa brand yang memiliki unique value proposition atau UVP dan dapat dengan tepat, nah ini, jadi ada 2 poin nih. UVP-nya sudah dapat, kemudian yang 2, dapat mengoptimasi digital platform. Itu yang kami temukan terutama dari beberapa member di Kanal Club sendiri, ROAS-nya luar biasa, ada yang 30, ada yang 50, bahkan kemarin spektakuler ada yang mencapai di angka 100 kali lipat. Nah, saking tebelnya seperti itu karena cara main dia untuk membranding di digital lewat iklan maupun organik itu sangat rapi, sehingga funnelnya benar-benar dioptimasi gitu. Ketika dioptimasi maka ROAS-nya bisa tinggi, dan secara average ya antara 6 sampai 12 lah. Average ya, tidak semuanya juga bisa sampai di 50 gitu. Gambarannya seperti itu teman-teman. Jadi kita mencoba mendakwahi cara main kita nggak bisa seperti dulu lagi. Kita harus benar-benar main di full funnel advertisement gitu. Oke, dan sekarang juga yang baru rame teman-teman pada berbondong-bondong membuat brand sendiri gitu ya. Nah, cuman ini dari sisi advertisement-nya dulu, karena kita akan berbicara lebih panjang dan lebar soal brand dan brandingnya nanti. Nah, yang pertama gini teman-teman,
berinvestasi pada brand menghasilkan kinerja yang lebih baik di seluruh saluran funnel. Maksudnya apa? Berinvestasi periklanan dengan cara yang ini tadi, yang full funnel tadi. Bukan dengan cara yang seperti ini. Dengan cara full funnel seperti ini, maka yang terjadi rata-rata peningkatan ROI-nya itu naik 60%. Data ini kami ambil dari Meta. Jadi kami mendapatkan data dari Meta, kami dikasih tahu nih, ini seperti ini loh. Pemain yang bermain brand dengan full funnel, dia bisa meningkatkan ROI-nya sampai 60% dengan cara yang tepat. Dan 15% terjadi penurunan loss akibat persaingan kompetitor. Jadi bagi teman-teman nih, bisnisnya yang sensitif banget, kompetitor sebelah jual lebih murah. Contoh kita jualan 150, kompetitor jual 100. Kita langsung kegoyang tuh ya kan. Dan kadangkala sampai dengan persaingan harga yang sudah tidak wajar lagi, apalagi dengan bonus dan lain sebagainya. Nah, kita harus punya cara main ketika punya konsep brandingnya sudah tepat, sudah menemukan unique value-nya, kemudian cara delivernya juga gitu kan. Cara delivernya. Kita akan pelajari dua-duanya nanti di kelas ya. Nah, ternyata dari data dari Meta mengatakan bahwa 15% itu ada penurunan loss akibat persaingan kompetitor. Jadi cukup lumayan membantu ketika cara main teman-teman benar tepat. Dan kemudian terjadi 17% itu mendapatkan kenaikan penjualan tambahan. Jadi terjadi ekstra penambahan customer. Kadang-kadang gini teman-teman, kita tidak melakukan aktivitas CRM, tapi sering ditemui ketika iklan kita gas naik, reorder itu naik juga, gitu kan? Ketika iklan diturunin, reorder ikut turun. Nah, ternyata apa? Ada faktor dampak domino dari selain dari iklan, dari existing customer, mungkin dari customer circle dari customer tersebut ada penambahan penjualan gitu. Nah, ini nanti akan kita bahas lebih detail lagi. Jadi intinya adalah ketika investasi digital marketing untuk brand ditingkatkan dalam satu periode terakhir dengan cara yang benar, sesuai perilaku dari market digital, maka peningkatannya cukup signifikan seperti itu. Oke, nah apa yang harus kita lakukan? Jadi pada intinya kita akan mempelajari 3 irisan ini teman-teman. Pertama adalah dari brand itu sendiri. Bagaimana teman-teman membuat blueprintnya, terus sampai key message-nya seperti apa, sampai nanti kita belajar tentang snapshot kreatifnya. Jadi kontennya itu apa namanya? Pagernya akan seperti apa, aturannya seperti apa, KPI-nya seperti apa, sehingga apa? Ketika punya tim kreatif sendiri atau memakai tripartit, memakai agensi dan sebagainya, briefnya itu jelas teman-teman, tidak akan lari kemana-mana, sehingga kita bisa konsisten menyampaikan value dari brand kita kepada customer gitu, sehingga jika konsisten otomatis mudah diingat. Nah, itu juga nanti selain membahas key message, membahas kreatif, nanti sampai dengan menggali lebih dalam lagi tentang perilaku digital dari bisnis teman-teman. Perilaku digitalnya seperti apa nih customernya gitu kan. Itu akan kita gali lebih dalam lagi, kita ibaratnya ya, kita tracking, kita coba mengerti mereka seperti apa, pain point-nya apa, terus kemudian sehingga apa? Sehingga nanti menghasilkan sebuah DNA, yang DNA itu ketika teman-teman membuat copywriting, membuat sales script, membuat storyboard untuk video, untuk hook-nya seperti apa, itu sudah jelas karena acuannya sudah jelas. Nah, kita bikin semuanya, kita rangkum semuanya, dan nanti kita akan bahas untuk yang brand-nya. Kemudian bagaimana untuk mendelivernya, bagaimana cara kita membuat caption, membuat headline, itu nanti sampai ke digital marketingnya, itu seperti itu. Dan kemudian seringkali teman-teman banyak yang belum tahu strategi untuk produk improvement-nya. Jadi ketika teman-teman ini punya produk utama yang kurang potensial, nah improvement-nya akan seperti apa? Nanti kita akan bahas gitu kan. Ada strategi divergent, ada convergent, nanti ada skema, skenario untuk traffic generator produknya apa, margin generator produknya nanti akan dibuat seperti apa. Itu nanti kita bahas di product improvement. Jadi ini akan menjadi cycle gitu ya. Menjadi cycle dari brandnya, konsepnya seperti apa, di delivery seperti apa, kemudian product improvement-nya seperti apa, supaya sales penjualannya itu terus tumbuh dan akuisisi customer-nya, customer barunya itu terus tumbuh terus gitu. Selain juga nanti dari returning customer, dari repeat order-nya gitu. Nah, kita akan bahas lebih detail lagi nanti di kelas satu persatu, dan yang jelas gini,
nanti dalam kelas teman-teman akan mendapatkan modul juga worksheet ya. Jadi ada dua modul itu nanti dari apa yang kami presentasikan di layar, kemudian juga teman-teman bisa ikut baca juga nanti lewat modulnya, kemudian kita langsung praktekkan dengan worksheet-nya. Jadi teman-teman nanti akan mengisi worksheet juga sehingga ketika selesai kelas balik masuk ke timnya gitu ya, ketemu sama timnya hari Senin atau Selasa gitu, sudah membawa bekal yang akan di briefing ke timnya, seperti apa manuvernya, seperti apa hal yang harus ditingkatkan di bisnisnya dan lain sebagainya. Dan itu tidak selesai sampai situ karena kami sadari bahwa biasanya yang klik ya teman-teman itu dapat kliknya itu ketika bisnisnya sedang ada masalah yang kita bahas gitu. Sedangkan banyak sekali materi-materi yang mungkin belum relate karena permasalahan tersebut belum terjadi. Nah, itulah kenapa kami ciptakan ekosistem di Kanal Club. Jadi teman-teman jika sewaktu-waktu butuh support, pengen Zoom meeting atau ngajak ngopi bareng gitu, nanti bisa dijadwalkan. Dan grup WhatsApp-nya sangat cair ya, sangat cair maksudnya kita ya seperti biasa, seperti ngobrol biasa gitu. Kalau mau janjian, ayo janjian gitu kan. Seperti itu dan sangat seperlunya gitu. Jadi teman-teman pengen tanya, Mas, untuk metode CRM di tempat kami seperti ini, apakah ada yang salah gitu kan, Mas? Produk kami mau launching untuk improvement produknya seperti ini, itu seperti apa? Nah, fungsi kami setelah kelas, kami akan mengawal brand dari teman-teman karena biasanya ketika scale up atau bermanuver itu kalau tidak dikawal itu sangat berisiko. Makanya kami juga ada tim namanya tim TFB, tim Forensic Business yang di situ ada expertise-nya masing-masing di bidang operation, bidang finance, di bidang digital marketing, terus di bidang ada content creator, sosial media dan lain sebagainya kan. Kami sudah ada. Jadi jika teman-teman membutuhkan support dari manapun nanti bisa menghubungi kami gitu. Gambarannya seperti itu ya. Untuk yang akan kita pelajari ke depan, ada 3 ini intinya. Nah, kritikal suksesnya, jadi ini kemarin dapat spill nih dari pihaknya Meta. Jadi melihat dari perilaku audiens yang terbaru itu seperti apa. Yang jelas pertama saat ini karena platform digital sedang berlomba-lomba mengembangkan AI. Gitu. Jadi AI ini saat ini tidak hanya mencarikan audiens sesuai dengan adsetnya, sesuai dengan cara kita mentargetnya, tetapi juga dia melihat dari metadatanya. Konten kita itu misal ada gambar seperti apa gitu akan dideliver ke orang yang cenderung suka dengan konten kita tersebut gitu. Makanya dari kreatifnya nanti juga akan kita bahas juga supaya teman-teman tidak mendapati konten yang konten itu dideliver ke audiens yang tidak tepat gitu. Gambarannya seperti itu. Jadi gambarannya seperti ini karena ada AI maka broad targeting itu saat ini punya ROI 2 kali lipat lebih besar dibandingkan dengan kita bermain di niche targeting. Jadi targeting yang sangat detail banget itu malah justru kurang begitu kurang begitu powerful untuk saat ini. Malah justru untuk broad targeting itu semakin bagus karena AI-nya sekarang semakin cerdas gitu. Terus yang kedua, bicara tentang frekuensi. Nah, ketika teman-teman punya konsep brand seperti ini, tagline-nya seperti apa? Nah, terus key message-nya apa, terus kemudian call to action-nya apa. Nah, itu ternyata dari Meta mengatakan bahwa ROAS yang tinggi itu dihasilkan dari frekuensi penayangan yang intinya gini, setiap orang setidaknya itu kena 2 kali setiap minggunya. Gitu. Jadi setiap minggu itu setidaknya kena 2 kali gitu. Jadi memang frekuensi itu harus sering. Kayak teman-teman kalau lihat bukan lihat sih, masih mengingat zaman dulu mungkin ngerti ya beberapa brand-brand besar yang ada di televisi, contohnya teh botol sosro, Indomie dan lain sebagainya. Kita kan sampai jinglenya sampai hafal gitu ya. Itu karena frekuensinya sangat tinggi. Makanya direkomendasikan itu frekuensi itu setidaknya 8 kali sebulan atau 2 kali setiap minggu. Makanya bagi teman-teman yang sudah beriklan, coba dikoreksi ulang frekuensinya seperti apa gitu. Nah, ketika frekuensi yang tinggi, ternyata peningkatan ROAS-nya juga ada kenaikan yang signifikan meskipun budget iklannya tidak dinaikkan teman-teman gitu ya. Tinggal cara mainnya seperti apa supaya ROAS-nya bisa naik. Kemudian sales impact-nya itu tergantung dari konsistensi ketika iklan kita tayang.
Makanya banyak banget teman-teman yang para brand owner ketika sudah promosi nggak konsisten gitu ya, nggak konsisten, baru ngiklan seminggu baru habis budget berapa sudah menyimpulkan gitu kan, wah tidak work, tidak berjalan gitu. Nah itu banyak banget yang kami temui gitu karena tidak konsisten, karena customer apalagi buat target market yang frekuensi pemakaian produknya itu lama. Contoh misal kalau kalau produk pria itu dompet, seorang laki-laki beli dompet bisa setahun sekali, bisa setahun dua kali. Nah, dia kena iklan kita, dia belum butuh untuk membeli dompet lagi gitu loh. Jadi kita kadang-kala terlalu cepat menyimpulkan bahwa iklan kita nggak jalan karena frekuensi pemakaiannya juga panjang gitu. Nah, ada lagi produk yang kadang-kala frekuensi pembeliannya sangat tinggi. Contohnya misalkan tas wanita. Tas wanita itu dalam satu bulan seorang wanita bisa membeli 3 sampai 4 kali, setiap minggu bisa gonta-ganti terus gitu. Nah, hal seperti itu kadang-kala juga harus kita pahami bahwa frekuensi pembelian produk kita itu seperti apa. Dan juga nanti mungkin ada juga produk yang dibeli sekali seumur hidup. Contohnya misalkan wedding ring gitu kan, terus wedding organizer, jasa gitu kan, terus mungkin rumah, properti yang rata-rata orang hanya bisa beli sekali seumur hidup gitu. Nah, seperti itu improvementnya akan seperti apa? Nah, kita akan bahas besok di kelas gitu ya. Jadi pada intinya kita akan bahas lebih detail lagi dan kisi-kisinya yang pertama adalah ini saya sepil untuk materinya ya teman-teman ya. Oke, gambaran materinya akan seperti ini. Jadi halaman pertama teman-teman langsung kami ajak berhitung, menghitung TAM, SAM, SOM gitu. TAM itu total available market, SAM itu serviceable available market, dan SOM. Nah, fungsinya buat apa? Sebenarnya gini teman-teman, kita ketika lihat dari TAM itu adalah market hitungan market total. Nah, kita konsentrasinya nanti di SAM ini teman-teman. Di SAM. SAM ini adalah serviceable available market. Jadi market yang tersedia. Karena nanti akan menentukan sikap teman-teman akan seperti apa. Jadi gini, contoh misal selama ini mungkin belum dapat insight tentang kondisi marketnya seperti apa, melihat bahwa kompetitor itu banyak yang gede-gede. Wow, di sana omsetnya 10 M, di sana 20 M gitu-gitu gitu. Terus banyak pemain-pemain kecilnya. Nah, karena kita hanya melihat dari sekadar kompetitornya, kompetisinya seperti itu, kita kadang berpikir gini, wah aku harus gimana nih ya? Aku harus membuat sesuatu something different lah, sebuah yang berbeda. Tetapi jika sumnya itu saking besarnya, kadangkala kita hanya bermain dengan cara yang sederhana aja berhasil. Toh di luar sana, di luaran sana, banyak sekali pemain brand baru yang sumnya sangat besar sekali, kompetitornya juga banyak, tetapi dia hanya bermain biasa aja juga tumbuhnya luar biasa. Itu ada juga gitu. Ada juga. Nah, terus ada ketika sumnya kecil, kompetitornya banyak, maka sensitivitasnya akan tinggi banget. Nanti kita hitung bersama-sama teman-teman. Cara hitungnya seperti apa? Nanti kita coba hitung bersama di kelas ya. Nah, itu menentukan sikap. Jadi teman-teman value-nya akan seberapa kuat nih, harus punya unique selling proposition-nya seberapa, kontennya seperti apa, itu menentukan sekali. Jadi supaya teman-teman apa? Kadang-kala gini, kita lebih apa ya, lebih bijak mengambil effort gitu ya, ketika melihat sum-nya sangat besar sekali, kompetitornya banyak, tetapi ternyata irisan marketnya masih sangat besar, kita muncul di situ dengan produk yang biasa aja, bisa jadi winning gitu loh, bisa jadi winning gitu. Nah, apalagi nanti kalau SAM-nya kecil. Nah, kalau SAM-nya kecil siap-siap harus konsentrasi penuh membangun unique value proposition sehingga nanti konten dan lain sebagainya, cara deliverynya itu juga akan berubah. Nah, ini gambaran awalnya nanti seperti itu, menghitung marketnya, kemudian kompetisinya, dan juga eh, melihat head to head kompetitornya siapa, direct kompetitor dan indirectnya. Karena apa? Karena nanti seperti ini teman-teman. Eh, Ketika sudah dipetakan, nanti kita sudah punya acuan. Acuannya seperti apa?
Jadi nanti ada apa? Leader, challenger, dan follower. Sikapnya seperti apa? Ketika kita menghadapi market leader, jaga jaraknya kayak gimana? Ruangnya seperti apa? Apa suatu yang tidak boleh kita sentuh gitu kan? Itu ada supaya tidak terjadi persaingan harga. Dikit-dikit nanti dibanding-bandingin produknya gitu. Nah, itu nanti juga akan kita bahas sehingga ketika semua sudah dianalisa, teman-teman akhirnya bisa menyimpulkan, oh, aku harus bermain value seperti ini gitu kan. Unique value-nya apa gitu kan. Terus aku harus meng-create produknya seperti ini, pricing-nya seperti apa gitu. Oke, gambarannya seperti itu. Terus nanti juga pertanyaan fundamentalnya akan kita bahas juga, karena ini sebagai fundamental teman-teman harus paham what is the problem you are trying to solve. Masalahnya apa sih yang ingin Anda selesaikan dengan produk Anda itu sebenarnya gitu kan. Itu sampai panjang, kemudian ketika produk teman-teman tidak potensial, kalah saing perang harga, nanti juga akan kita share di worksheet, teman-teman langsung nanti membuat list, convergent produknya akan seperti apa, divergent produknya seperti apa, gitu. Bahkan nanti repositioning strateginya akan seperti apa, gitu. Nah, setelah itu, menginjak selanjutnya membahas tentang 5 dimensi winning product. Jadi ada 5 checklist yang harus teman-teman pahami. Yang pertama, sudah punya unique value proposition atau belum, terus main blowing offer atau key message-nya apa, terus kreatifnya seperti apa, terus cara penetrasi dan Z mode-nya. Nah, itu juga nanti akan kita bahas. Karena behavior customer, apalagi secara digital, itu sangat dinamis sekali. Dulunya orang kena iklan pemutih, pemutih wajah, ketika sudah dioles langsung putih, orang percaya gitu kan. Sekarang nggak kayak gitu. Kita harus punya strategi lainnya gitu kan. Oke, 5 dimensi winning product, kemudian nanti ini mengisi snapshot seperti ini ya, sehingga menghasilkan kreatif seperti apa, key message-nya seperti apa, terus sampai analisa dashboard-nya ketika pakai dashboard iklan seperti apa. Berlanjut nanti juga di apa. Nah, kadang kita berharap itu seperti ini teman-teman. Orang kena iklan sudah aware, harapan kita kan langsung nyobain. Padahal ternyata ada fase di mana di bawah 16% itu terjadi impulsive buying. 16-13% itu dia ada namanya Z mode, zero moment of truth. Jadi aktivitas orang mencari kebenaran tentang sebuah produk sehingga menimbulkan sebuah persepsi. Makanya branding kita harus muncul di sini teman-teman. Harus punya iklan yang sifatnya Z mode untuk mendorong persepsi customer supaya dia memutuskan untuk membeli. Gitu, gambarannya seperti itu. Oke, sampai struktur campaign ya. Struktur campaign ini contohnya. Terus sales improvement booster, traffic generator produk, margin generator. Terus ini masuk ke dimensi kelima, yaitu produk itu bisa di repeat order dan diduplikasi, gitu kan. Nanti kita bisa bicara soal CRM, customer management di sini. Sampai klasifikasi pelanggan, gitu ya. Klasifikasi pelanggan seperti apa, cara mainnya seperti apa, gitu ya. Terus nanti juga ada namanya sales pipeline untuk apa namanya mengevaluasi CRM kita seperti apa nih, bottleneck-nya di sebelah mana gitu kan. Jangan-jangan bottleneck-nya bukan di masalah offering-nya, ternyata malah justru permasalahannya di cara engagement-nya kita dan lain sebagainya. Itu akan kita bahas. Begitu, terus sampai dengan seperti ini. Oke. Sampai dengan masuk ke bagian forecasting. Nah, seberapa penting sih? Jelas sangat penting banget karena modal kita terbatas, teman-teman. Ketika teman-teman punya anggaran budget iklan, anggap aja 10 juta nih. 10 juta. Sedangkan teman-teman sekarang mengaktifasi channel digitalnya di Shopee, Tokopedia, Lazada, ngiklan di Facebook, Instagram, ada di TikTok, ada di Google. 10 jutanya ini akan seperti apa gitu kan? Apakah kita pukul rata ataukah seperti apa strateginya? Nah, itu harus di forecasting terlebih dahulu karena nanti kita harus melihat supaya teman-teman tidak terjadi loss yang tidak perlu gitu kan. Jadi boncos ternyata hanya beberapa channel yang menghasilkan dan tidak dioptimasi, tidak di forecasting ya akhirnya nanti akan boncos juga. Nah, cara forecastingnya nanti kita akan bahas lebih detail. Ada metode from the top sama dari bottom gitu. Jadi ada apa? Kalau bisa teman-teman besok membawa bagi bisnis yang sudah berjalan bisa membawa
laporan penjualan dalam 1 tahun terakhir gitu kan. Tidak dibuka, saya tidak melihat gitu kan. Cuman saya instruksikan nanti cara mainnya seperti ini, cara membuat forecasting seperti ini gitu. Gitu. Jadi penjualan 1 tahun terakhir. Kalau yang belum berjalan 1 tahun terakhir, gas aja dulu gitu. Oke, sampai dengan tim, karena pada akhirnya setelah membuat banyak strategi di sini, kunci sukses kita ada pada tim kita. Bagaimana kita melakukan screening di dalam tim yang bisa dia mengeksekusi dengan tepat, yang proper untuk mengeksekusi strategi dari teman-teman. Sehingga apa? Sehingga ketika dipraktekkan itu bisa mendapatkan output yang optimal sesuai harapan. ROAS-nya naik, terus repeat order meningkat, akuisisi customer semakin murah, dan lain sebagainya gitu. Oke, gambarannya seperti itu teman-teman. Kita akan bertemu nanti di apa? Sorry, videonya hilang ya. Oke teman-teman, gambarannya akan seperti itu. Kita akan bertemu nanti selama 2 hari di Jogja ya. Bagi yang dari luar kota, hati-hati di jalan, jaga kesehatan supaya nanti bisa mengikuti dengan optimal. Dan kami harapkan setelah kelas selesai gitu kita bisa berdiskusi lebih panjang lagi. Dan bagi teman-teman yang ingin membongkar kasus lebih spesifik, nanti setelah kelas kita bisa diskusikan. Begitu teman-teman ya. Mungkin gambarannya seperti itu singkatnya. Sampai bertemu nanti. Semoga acara kita ke depan, kita belajar bersama bisa lebih bermanfaat, bisa membawakan rezeki yang berlimpah untuk teman-teman semuanya. Bagi yang lagi kesulitan bisnisnya untuk bergerak supaya bisa menjadi lebih mudah. Bagi yang mau memulai supaya bisa launchingnya lebih mudah, lebih mulus, dan lebih lancar. Begitu ya.